Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jamaah sirah yang berbahagia, marilah kita bertakwa dan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita berada di majelis-majelis sirah, cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga memperbanyak salawat, mengantarkan kita, dikumpulkan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang telah berlalu, kita telah menceritakan tentang perang Badar. Dan kemarin sudah di penghujung perang Badar. Yang menang siapa? Kaum muslimin. Dengan pasukan 319 mengalahkan pasukan 1019. Bukan cuma sekedar mengalahkan, tapi yang mati di kaum musyrikin adalah tokoh-tokoh penting dari Quraisy. Abul Bakhtari, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, jadi tokoh-tokoh penting. Kemudian kaum muslimin kembali ke kota Madinah dengan penuh gembira karena menang. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawan kaum musyrikin, kaum kafir sejumlah berapa orang? 70 orang ditawan. Sisanya kabur, mereka pulang ke Mekah dengan penuh hina, bahkan takut balik. Karena mereka berangkat pasti menang di Ba'no yo kalah. Kan sungkan. Apalagi orang mereka yang punya gengsi kembali. Dan Rasulullah menawan 70. Di tengah perjalanan Rasulullah membunuh dua tawanan. Nadhr bin Haris, dikarenakan dia termasuk yang banyak menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang kedua siapa? Mu'id. Siapa? Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah. Yang dia ini, Uqbah ini tetangga Nabi yang suka juga ganggu Nabi, yang pernah mengirim Nabi pernah diginikan. Itu dibunuh karena dia banyak sekali. Dan memang dalam perang itu hasil semua sebetulnya itu sudah terserah Rasulullah. Harta itu terserah Rasulullah. Tawanan itu bagaimana? Terserah pimpinan. Nah, di perang Badar itu ada yang dibunuh karena mereka banyak telah mengganggu kaum muslimin dan banyak memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sisanya di kota Madinah. Ya, di kota Madinah mereka ditawan. Berapa ini? 70. Maka kita akan menceritakan tawanan perang. Tawanan perang yang ditawan oleh Rasulullah. Kemarin telah kita ceritakan di akhir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sempat bertanya kepada Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar? Ini tawanan enaknya diapain ini enaknya? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah itu keluarga kita. Sudah, gak usah diapa-apain. Sudah kita kasih tebusan saja. Siapa tahu nanti mereka dapat hidayah. Tapi kemudian kalau Umar ditanya, ya Umar gimana? Ya Rasulullah, bunuh mereka semua. Yang bunuh bukan cuma bunuh. Ali membunuh Uqail, sepupu antar saudara bunuhnya. Jadi Ali bunuh Uqail. Uqail itu sepupunya Ali. Oh, sepupu, adik kakak. Uqail itu anaknya Abu Thalib. Naufal juga begitu. Ada. Jadi bukan cuma sekedar bunuh, tapi saudara-saudara yang bunuh. Ini berat juga. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sebenarnya Allah menguatkan pendapatnya Umar bin Khattab. Namun ya bagaimanapun sudah ditetapkan. Allah juga mengizinkan Rasulullah untuk ambil tebusan. Hikmahnya kata Ibnu Qayyim, adanya tebusan itu pada akhirnya apa? Nanti kaum muslimin banyak yang masuk Islam. Bahkan mereka yang termasuk membantu Abbas, seperti Abbas paman Nabi, masuk Islam. Aqil masuk Islam. Aqil saudaranya Ali tadi masuk Islam. Ya. Ya, kemudian ya, iklan dulu.
Ya. Sitok Mas, gantek Mas. Wis tok ae. Ya, cukup. Jazakallah khairan. Ya. Nah, Rasul mengatakan kepada tawanan ini adabnya nih dan akhlaknya Rasulullah tuh. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, kepada tawanan itu, berbuat baiklah sama tawanan. Maka kemudian para sahabat sampai dikisahkan kemarin apa? Saking berbuat baiknya. Para sahabat makan kurma, tawanan dikasih roti gandum. Saking apa? Manut sama Rasulullah. Rasul bilang, ya berbuat baik sama tawanan. Maka para sahabat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tawanannya sungkan, ya sungkan. Wah, masa kami yang tawanan makannya roti. Dibalik no, sama kaum muslimin balikkan lagi, nggak mau. Itu sudah itu. Ini menunjukkan ya berbuat baik kepada tawanan. Walaupun mereka tawanan yang membunuh Rasulullah SAW, tapi ya begitulah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk mereka pada tawanan. Nah, sekarang tawanan-tawanan ini diapain? Sebagaimana sudah sepakati bahwa saya tawanan ini adalah dikasih tebusan. Maka tebusan yang pertama itu dijelaskan di sini, ya. Yang pertama tebusan itu seorang yang bernama Abu Wada'ah, di antaranya Abu Wada'ah Al-Harith. Nanti tawanan itu tidak semuanya mereka tuh ada yang mereka disuruh tebus pakai uang. Ada yang mereka itu kalau tidak punya uang disuruh ngajar baca tulis anak-anak orang Madinah. Karena kenal kalau penduduk Mekah itu suka bisa baca tulis. Mereka yang nggak punya uang silakan ngajar anak-anak kaum muslimin di kota Madinah untuk diajarin baca tulis. Kalau udah baca tulis, ya sudah tebusannya selesai, nggak pakai uang. Ada yang kaya sekalian banyak, Masya Allah. Ya. Jadi dikasih tebusan. Di antara yang pertama tebusan adalah yang masuk kaya Abu Wada'ah Al-Haris ibnu Dubairah As-Sahami. Abu Wada'ah ini punya anak. Ini bapak-bapak. Dia punya anak. Namanya Al-Muttalib. Kaya raya. Kata Rasulullah, innahu lahu bi Makkah ibnan kayyisan tajiran damalin. Kata Rasulullah. Abu Wada'ah itu hartanya banyak. Anaknya sogeh tenanan. Anaknya hartanya banyak. Pengusaha kaya. Wa ka'annakum bi qad ja'akum fi talabi fi da'abi. Seakan-akan kata Rasulullah firasat. Ini saya yakin anaknya ini pasti akan datang ke kota Madinah untuk nebus bapaknya. Karena saya tahu, karena Rasulullah firasat, anaknya kaya. Dan termasuk tebusan yang paling besar dari anaknya Abu Wada'ah ini. Termasuk paling besar. Diceritakan nanti. Saat itu sudah mau berangkat itu anaknya. Apa katanya orang Quraisy itu? Bukan Abu Jahal lagi. Abu Jahal sudah meninggal ya. La ta'jalu. Jangan buru-buru. Udah jangan dulu, biar aja tawan dulu, jangan. Nanti kalau kita langsung bayar sama Muhammad nanti dinaikkan tawanannya apa? Tebusannya tinggi. Jangan dulu, biar dulu aja. Nanti kalau kita bayar malah semakin tinggi tebusannya. Kemudian akhirnya ya, tapi nggak tenang. Namanya anak Pak, bapaknya ditawan di kota lain. Nggak tenang apalagi punya uang. Wansallal minal lail. Akhirnya di tengah malam nekat ini anaknya, namanya Al-Muttalib ini. Faqadimal Madinah fafada abahu bi arba'ati alaf dirham. Maka dia membebaskan bapaknya, kota Madinah dibebaskan, dibayar kepada Rasulullah 4.000 dirham. Nah, ternyata saya juga lupa dirhamnya sekarang dengan zaman dulu beda. Dirham sekarang itu 14.000. Dengan zaman dulu itu 10 dirham 1 dinar. Saya ingat jadinya kan, atau 12 dirham 1 dinar. Berarti kan kalau 1 dinar itu kan 4,2 gram emas. Berarti kalau 4.000 dibagi 10 aja, berarti ada 400 dinar. Kalikan 4,2 gram emas. Kali 4 kali 4 1,2. Ya kalau
Kalau satu jutaan, ya 2 M lebih, 2 M lebih. Maka saya kalau dulu pas yang itu kemarin Abu Bakar berangkat bersama Rasulullah ke Mekah hijrah, Mekah Madinah hijrah bawa berapa? 5.000 atau 6.000 dirham. Tak itu kok cuma 70 juta, kok saya itu gitu Abu Bakar. Perasaan Abu Bakar itu kaya-kaya loh. Oh, salah ngitung. Dirhamnya pakai dirham kali 14.000. Kalau dirham sekarang 14.000. Kalau dirham dulu tidak, satu dirham sama dengan, kalau 12 ukiah itu berapa? Satu ukiah 12 ya. Coba antum cek. Satu ukiah itu berapa emas? Nah, intinya dibayar sama tebus manusia, Pak. Masa ya puluhan juta? Ya miliar karena kaya-kaya nih. Dan hikmahnya, apa kemarin tatkala suruh nebus, hikmahnya apa? Kan dengan kaya itu kan nanti bisa banyak sekali yang untuk bisa membantu kaum muslimin, ya. Kemudian di antara lagi, nah, itu tadi namanya Abu Wada'ah, ditebus dengan 2,5 M lebih lah. Banyak sekali. Ada juga yang bernama seorang terkenal, ini suka banget bikin syair, ahli syair. Nah, syair itu zaman dulu itu dijadikan alat perang. Jadi kalau bahasa kita zaman sekarang itu status, apa namanya? Kalau di media sosial tuh apa namanya? Nyerang-nyerang, apa namanya? Buzzer ya, buzzer ya. Oh, itu buzzernya itu di media sosial buzzer. Nah, di zaman Rasulullah itu Quraisy itu juga punya, mereka nyerang Rasulullah pakai syair. Jadi kalau syairnya bagus, puisinya bagus, terkenal. Di antara sang pemilik syair yang terkenal suka menghina Islam adalah Suhail ibni Amr. Suhail bin Amr. Ditawan juga dia di perang Badar, kena juga dia. Akhirnya, ya, wa kana khatiban musaffi'an mufawwihan. Faqala Umar jengkel dengan dia. Ini yang suka bikin viral ini. Kalimat-kalimatnya, jargon-jargonnya, puisinya tekan untuk menghina Rasul dan menghina Islam. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, da'ani anji sanitai Suhail ibn Amr. Yadlul lisanuhu, kata lisanahu. Ya Rasulullah, biarkan kupotong itu, bukan lehernya, tapi kucongkel ininya, giginya biar ompong dia, gak bisa ngomong dia itu. Karena dia kalau ngomong itu orang tersihir, kalimatnya luar biasa bahasanya dia nih. Dia kalimat puisi-puisinya, kalimat syairnya suka bikin viral, tapi menghina Rasulullah, menghina Islam. Ya Rasulullah, kata Umar, dia kucongkel giginya itu katanya. Fala yaqumu alaika khatiban fi mautini aban, sehingga dia nggak bisa ngomong lagi selamanya. Biar dia kapok dia katanya. Nggak bisa ngomong. Tapi apa kata Rasulullah? Fa'abda Rasulullah. Rasulullah tidak mau. Bahkan Rasulullah mengatakan, innahu asa ayyakuma maqaman la tadhumuhu. Umar, janganlah. Nanti suatu saat, semoga dia nanti menjadi orang yang membela Islam. Dia akan berdiri, tidak akan dihina. Dan doanya Rasulullah, ini harapan kan? Harapannya Rasulullah mustajabah, Bapak Ibu. Masya Allah, mustajabah. Harapan Rasulullah. Akhirnya, pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq, zamannya Abu Bakar, banyak orang apa? Satu, tidak mau bayar zakat. Kedua, murtad. Tatkala banyak murtad, si Suhail bin Amr, dia berdiri dan berkhutbah dengan kalimat indah, menguatkan imannya kaum muslimin di kota Madinah. Ini doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga tidak jadi dibunuh, tapi tebusan. Nah, sekarang yang paling seru yaitu tebusannya siapa? Abul As ibni Rabi, menantunya Rasulullah. Siapa namanya? Abul As, suaminya Zainab. Pernah kita ceritakan di awal-awal bahwa tatkala Rasulullah itu kan Rasulullah punya menantu kafir, Utaibah, anaknya Abu Lahab, Utsbah dan Utaibah. Itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum semua dinikahi sama mereka. Jadi menantunya Abu Lahab. Kalau Zainab itu dinikahi oleh Abul As ibnu Rabi. Kalau Fatimah dinikahi Ali bin Abi Thalib. Nah, saat Rasulullah masuk Islam, Rasulullah menyebarkan agama Islam, Rasulullah itu bukan cuma diuji dari sisi hinaan, tapi mental. Dia Rasulullah itu kepikiran, mikirin anak-anaknya. Kenapa? Kaum musyrikin mendesak Abu Lahab untuk apa?
menceraikan agar Abu Lahab atau anaknya Abu Lahab, Utbah bin Syaibah, menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Terjadi nggak? Terjadi apa tidak? Terjadi. Utbah menceraikan Ruqayyah, Utbah menceraikan Ummu Kulsum. Terjadi. Setelah diceraikan, mereka datang lagi ke Abul As. Orang-orang Quraisy datang, ceraikan itu Zainab itu, ceraikan. Biar Rasulullah tuh kepikiran, mentalnya terganggu, mikirin anak-anaknya, jadi gak usah berdakwah. Ceraikan. Abul As tidak mau menceraikan. Beda dengan Utaibah anak Abul As. Kenapa? Karena yang menikahkan Zainab dan Abul As adalah Khadijah radhiyallahu anha. Diingat cerita ini. Dan tatkala setelah menikah, yang menikahkan itu Khadijah. Karena Abul As ini ya ganteng, sebetulnya orang baik, orang yang baik lah, bijak lah. Setelah menikah di hari pertama, sebelum bertemu Zainab, anak yang paling besar Rasulullah, anak paling besar Rasulullah. Sebelum ketemu dengan Abul As, Khadijah memberikan sebuah kalung emas yang biasa dipakai oleh Khadijah. Di malam itu dipakaikan kepada Zainab agar lebih cantik ketemu dengan Abul As. Abul As gak ingat banget jasanya Khadijah sehingga gak mau menceraikan. Nah, Abul As pada perang Badar termasuk yang ditawan. Kisahnya ini. Kan Rasulullah SAW sudah menyebarkan, sudah tersebar di Mekah bahwa tawanan perang Badar ditebus. Zainab radhiyallahu anha, saat itu benar-benar kondisinya nggak punya apa-apa. Dia punya suaminya Abul As. Zainab bukan nggak cinta, walaupun kafir, beda agama, tapi cinta. Rasulullah pernah minta hijrah, ayo hijrah ke kota Madinah. Zainab nggak bisa, nggak diizinin sama Abul As, masih dingin. Sehingga nggak sempat hijrah nanti itu. Tatkala mendengar suaminya dicintainya, walaupun masih kafir, telah ditawan oleh Rasulullah SAW, nggak ada tebusan, cari apa yang ada bisa dijual, nggak ada yang bisa dijual kecuali satu perhiasan yang ditemukan oleh Zainab. Tentu itu benar, yaitu kalung yang diberikan oleh ibundanya tercinta, Khadijah. Akhirnya diserahkanlah dengan terpaksa sama Zainab kalung tersebut kepada orang yang mau datang ke Madinah untuk berat itu Zainab. Zainab berat, bagaimana ini perhiasan satu-satunya peninggalan ibunya, mahal harganya. Tapi bagaimana suami ditawan, dia punya anak, Zainab punya anak. Saat itu juga Zainab lagi mengandung, hamil besar. Bagaimana pikirannya? Bahkan diberikan itu, subhanallah, ditumpuklah sampailah kota Madinah. Kemudian katanya di sini, ba'atha Zainab bintu Rasulullah fi fida Abil As bin Rabi, fa ba'athat bihi bi qiladati laha kanat li Khadijah radhiyallahu anha adkhalat sabi'a ala Abi As hina bana 'alayha falamma ra'aha Rasulullah ghatta laha riqqatan syadidah. Kalau Rasulullah kemudian mengecek barang-barang tebusan dari Mekah, dari Quraisy, Rasulullah matanya tertuju fokus pada sebuah kalung dan disebutkan nama hadis faqaraha riqqatan syadida. Tatkala melihat itu Rasulullah SAW benar-benar bersedih. Kenapa? Karena melihat itu kalung yang sekali. Ini kalung bukan kalung biasa. Ini kalung yang dipakai oleh Khadijah 25 tahun oleh akhirnya Khadijah. Dan saat itu benar kita tahu bagaimana cintanya Rasulullah Khadijah, bagaimana Khadijah melayani Rasulullah SAW. Sehingga tatkala melihat kalung tersebut, Rasulullah benar-benar sedih, benar-benar riqqatan syadidah, benar-benar terasa. Sehingga Rasulullah diriwayatkan Rasulullah menangis tatkala melihat itu. Peninggalan, Pak. Mengingat lagi Rasulullah, mengingat lagi istrinya yang paling dicintainya Khadijah radhiyallahu anha, hartanya habis untuk Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah bingung, ini gimana? Berarti kalau seandainya Zainab sampai memberikan kalungnya ini, pikiran Rasulullah itu banyak. Ini seorang ayah, berarti anakku di Mekah itu nggak punya apa-apa. Ini harta terakhir. Kasihan ya anakku ini.
Itu pikirannya Rasulullah, kan soal ayah. Berarti anakku ini Zainab ini susah hidupnya. Sampai harus kalungnya Khadijah digadaikan, dibuat untuk tebusan. Kedua, ini punyanya Khadijah. Khadijah berikan di saat malam pertamanya Zainab kepada Abul As. Diberikan oleh Khadijah. Bukan Khadijah, Khadijah. Tapi kan engkau ingin memberikan hadiah, tidak punya apa-apa, tinggal itu, yaitu diberikan oleh Khadijah. Jadi Rasulullah mengenang kalung ini. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, sebetulnya malu Pak, seorang pimpinan, ini buat anaknya. Tapi bagaimanapun, privilege itu ada. Ini anaknya Rasulullah. Rasulullah tahu ini anak kondisinya. Ini tahunya Abul As masih kafir. Maka Rasulullah mengatakan, in ra'aitum, sampai kalimat in ra'aitum, pripun nak misale, gitu loh. Menurut kalian in ra'aitum, bagaimana pendapat kalian? Rasulullah bertanya seperti itu. Bukan in ra'aitum an tutliku asiraha wa turaddu 'alaiha alladhi laha. Wahai para sahabat, gimana menurut kalian seandainya yang barangnya Zainab tadi Abul As dibebaskan, tidak usah pakai tebusan, dan dikembalikan barangnya Zainab. Pimpinan Pak. Rasul itu dilihat, tapi Rasul terpaksa mengatakan begitu. Tentu para sahabat tahu kondisi itu. Maka para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasul." Ya Rasul, tidak apa-apa ya Rasulullah. Ini untuk ngomong in ra'aitum ini enggak langsung. Rasul berpikir dulu. Kala itu masih sedih Rasulullah SAW. Akhirnya Rasul bertanya, bagaimana kalau seandainya dibebaskan aja nih Abul As bin Rabi'. Akhirnya Abul As dibebaskan. Tapi Rasulullah mengambil janji kepada Abul As. Bagaimanapun ini orang kafir, tapi ini menantu. Ini menantu posisinya. Ini orang kafir menantu. Maka Abul As dipanggil sama Rasulullah, dibikin janji. Qad akhadha ahdan ala Abil As bin Rabi' ayyusa ilayya Zainab. Abul As, kamu harus janji sama saya. Kamu saya bebaskan tanpa tebusan, tapi tolong kirim Zainab ke kota Madinah. Izinkan Zainab untuk hijrah. Maka kemudian Abul As menerima janji tersebut. Maka Abul As pulanglah ke kota Mekah. Sampai di Mekah ketemu dengan Zainab, dan kemudian Zainab dikirim ke kota Madinah. Tapi faqad kharajat ibnatuhu min Makkah ma'a bani Kinana fa kharaju fi athariha. Maka Zainab pun hijrah dalam kondisi hamil tua. Hijrah hamil tua. Kalau hamil tua berat berarti. Bersama Bani Kinana. Tatkala wanita yang lemah ini kondisi hamil, anaknya Rasulullah. Tatkala hijrah, ternyata orang Quraisy masih enggak terima. Di antaranya siapa? Habbar ibni Aswad. Habbar ini mengejar ontanya siapa? Zainab. Sampai akhirnya ontanya Zainab ditombak oleh Habbar ibni Aswad. Namanya Habbar bin Aswad. Ditombak, maka kemudian Zainab terjatuh juga. Dan akhirnya Zainab keguguran. Yang nanti itu akhirnya yang menjadikan Zainab wafat nanti adalah bekas infeksi keguguran tersebut. Bayangin, anaknya Rasulullah. Akhirnya nanti dibantu oleh Zaid bin Haris, akhirnya sampailah Zainab di kota Mekah. Rasulullah mendengar, Pak, ya Allah, anakku gitu. Ini hijrah. Padahal kondisi Rasulullah itu menang ya ini. Bukan kondisi kalah, Rasulullah kondisi menang. Ya kok ini sohab dikat, jaruman digitukan. Dan jenengan kalau punya anak digitukan, Pak, ngamu boten. Oh, gak terima ngamu, Pak. Marah kita ini. Pokoknya gitu kan. Subhanallah. Pun sama Rasulullah. Maka Rasulullah merintahkan para sahabat setelah itu nanti, ya, Rasulullah mengatakan, annahum man wajadu ayyuharriku bin nar. Siapa yang menemui dua orang, di antara sebutin tidak disebut, tapi Habbar bin Aswad
Para sahabat diminta tolong, cari itu Habbar bin Aswad. Siapa yang menemukan, bakar dia. Itu kata Rasulullah. Terus Rasulullah ingat, oh ya astagfirullah, kan nggak boleh bakar. Sesungguhnya yang membakar itu hanya boleh Allah. Akhirnya diralat. Rasulullah. Ya, fa'in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Kalau ketemu Habbar, bunuh Habbar. Kejar itu Habbar. Para sahabat diperintah untuk mengejar Habbar. Dikejar sama sahabat. Ya kok selamat, Pak? Selamat Habbar. Jangan jengkel Pak sama Habbar. Jengkel Pak ya. Bu, jengkel sama Habbar. Akhirnya nanti Habbar masuk Islam. Habbar akhirnya masuk Islam dia. Allah. Ya. Habbar masuk Islam setelah Fathul Mekkah. Fathul Mekkah baru masuk Islam. Bagaimana kisahnya sih tadi? Abul As bin Rabi menantu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Haddatsani fasadaqani wa wa'adani fawafa ilayya, kata Rasulullah. Dia menceritakan tentang hal dirinya dan dia berjanji kepadaku, kata Rasulullah. Dan dia menunaikan janji. Itu kata Rasulullah mengomentari menantunya Abul As bin Rabi. Yang nanti pada akhirnya setelah tahun itu Abul As masuk Islam. Masuk Islamnya Abul As itu lucu loh. Ketangkap lagi Pak dia tuh. Ini nggak di sini, tapi ceritakan. Ketangkap lagi dia. Setelah setahun sekian, itu kan Zainab sudah hijrah ya. Jadi Abul As sama Zainab ibaratnya kalau pacaran jauh apa namanya? LDR gitu kan ya kan, LDR-an. Tapi nggak pakai WA. Kan nggak bisa gitu, nggak bisa. Pokoknya saling mencintai. Jadi pisahnya ini bukan karena masih saling mencintai. Abul As masih mencintai Zainab, Zainab masih mencintai Abul As. Masya Allah. Masih bucin lah pokoknya. Kemudian tidak ada kabarnya. Kemudian suatu ketika Abul As itu tertawan lagi. Tatkala tertawan, Abul As ingat ada istrinya di kota Madinah. Diketuk pintunya. Assalamualaikum, Pak, nggak tahu. Ini dok. Ya, kemudian man filba gitu kan. Siapa di pintu ini? Suara itu pun itu. Anak Abul As. Zainab Pak yang kangen. Kemudian mendengar, Abul As sudah ketemu. Kangen ini. Kaget suaminya ada di kota Madinah. Akhirnya dibukain. Abul As masuk itu. Yuk masuk setelah itu, tengah malam itu. Nanti ketahuannya pas subuh. Sama Rasulullah. Kok ada Abul As di sini? Ternyata Abul As ngomong sama Zainab, minta dibebaskan tanpa tebusan. Akhirnya ngomong pada Rasul dan kedua kali itu Rasulullah pun karena anaknya Zainab masih cinta. Itu Zainab didatangi sahabat ini, ditolak semua lamarannya. Kenapa? Zainab masih mendoakan semoga Abul As masuk Islam. Wanita terdolimi nih, Pak. Semoga masuk Islam dan benar ditunggu dan akhirnya masuk Islam. Tatkala kemudian terbebaskan, Abul As kembali membawa barang-barang dagangannya itu Quraisy, kemudian sampai di tengah-tengah perjalanan dikasihkan semua ini dagangan kalian yang kan dihadang Rasulullah, ini dagangan kalian. Abul As langsung saat itu terenyuh, akhirnya kembali ke kota Madinah dan langsung ketemu Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, masuk Islam. Ketemulah Khadijah, Zainab dan Abul As serumah. Setelah itu berapa tahun kemudian, nggak sampai lama, 4 tahun, wafatlah Zainab. Bekas luka yang tadi ditobak oleh Habbar tatkala hijrah ke kota Madinah. Kemudian ada lagi yang selain itu ada lagi namanya Abbas ibni Abdul Muttalib. Ini Abbas Pak, pamannya Nabi. Kita bisa tahu sikapnya Nabi itu kencengnya semana di sini. Pamannya ini pamannya Nabi loh. Kisahnya, ini kan pamannya termasuk yang ditawan. Paman Abbas itu termasuk orang kaya, saya ingetin. Abdul Muttalib itu kaya-kaya. Semua anak-anaknya kaya. Yang paling miskin cuman Abu Thalib. Lainnya kaya-kaya semua. Ini data Abbas itu termasuk paling kaya. Abbas itu wakana Abbas rajulan tawilan, dia termasuk orang yang tinggi, posisinya dia fisiknya tinggi. Tatkala itu
Kemudian dikatakan ya sama Rasulullah kepadanya, "Ya Abbas, ibni nafsak wa ibn akhika Aqil ibn Abi Talib wa Nawf ibn Haris wa khalifaka Utbah ibn Jahdam." Abbas, tebuslah dirimu. Ayo kamu tebus dirimu, bayar dirimu. Terus kamu juga bayar tuh anak pamanmu, Aqil, anaknya siapa? Abu Talib. Kamu bayar juga Naufal ibn Haris, anaknya Haris. Kamu juga bayar temanmu itu, Jahdam itu. Ada Utbah bin Jahdam, ada Abbas, Aqil, apa lagi? Naufal, Utbah bin Jahdam, empat orang. Tebus empat orang ini. Kamu kan kaya, kamu yang nebus. Gitu kan? Tebusannya mahal, Pak. Ada yang berapa tadi? 4.000 dirham tadi. Tebus dirimu. Apa kata Abbas? Ya Rasulullah, apa katanya Abbas nih? Ya Rasulullah, ini kuntu musliman. Rasul saja, ini aku ke Islam. Pas aku mau berangkat, aku nggak mau berangkat loh. Aku tuh nggak mau berangkat ya Rasulullah. Aku tuh sudah masuk Islam, katanya sama Abbas. Disuruh nebus nggak mau. Aku tuh masuk Islam kok. Gimana suruh nebus? Walakinnal qauma istakrahuni. Akan tapi kaum Quraisy itu Abu Jahal maksa-maksa itu. Aku akhirnya berangkat. Rasulullah dengan santai menjawab, Allahu a'lamu bi islamika. Wahai Abbas, pamanku, yang tahu Islammu itu Allah. Iyaku mata dari haqqan sallallahu jika dikalik. Kalau memang Islam itu di Mekah udah benar, ya Allah, semoga Allah balas Islammu. Wa amma ba'dika qad kana alaina fadina. Ada sekarang dohirnya kamu kemarin ikut perang. Ya saya ikut tebusin loh. Wah, mau bayar Rasulullah. Padahal ini pamannya. Sampai para sahabat itu ya mengatakan dalam apa namanya, istadzanul ansar Rasulullah ayyatuka fi Abbas. Saya para sahabat ya Rasulullah, udah kasihan paman sendiri itu loh. Enggak apa-apa wes, enggak apa-apa. Jangan sadar tebus. Apa kata? Wallahi la tadru minhu dirhaman. Demi Allah, enggak boleh. Enggak boleh sama sekali, harus keluar uang dia. Walaupun 1 dirham. Rasulullah kayak iya. Kenapa? Kata para ulama dan Ibnu Hajar, agar Rasul menampakkan tidak ada pilih kasih. Ini Abbas ini akhirnya, ya kan? Terus katanya Abbas ngeles dia, udah, ya Rasulullah, ya aku itu udah, Rasul itu dulu pernah masih muda, pernah dikasih uang sama Abbas, ya, sebanyak 20 qiyah. 1 qiyah berapa? Berarti Rasul pernah dikasih 20 qiyah, berarti kali 2, 400 ya. Oh, 56 gram. Rasul pernah dikasih sekitar itu. Uqiyah namanya. 20 uqiyah. Kata Abbas, ingat sama Abbas. Nah, ya Rasulullah, ahsibha min fidaya. Ya Rasulullah, dulu kan pernah aku kasih emas ya. Apa namanya? 20 uqiyah, terus dipotong kaya lah. Kata Abbas, dipotong aja itu. Pas impas, kata Rasulullah. Apa kata? La. Dari kasyai. Apa namanya kasyai? Itu dulu. Sekarang kata Rasulullah. Enggak mau gitu. Ini Rasulullah tegas banget kata Abbas itu. Itu kan dulu. Ya sekarang kata Rasulullah. Kata Abbas, sudah bingung kan? Ya Rasulullah, fa ini laisa limal. Aku tidak punya duit belas ini. Asli kan di duit ini. Macak melasnya Abbas ini. Aku kan di duit. Rasulullah dapat wahyu. Tahu Rasulullah itu. Ini nyapu si Abbas ini. Kata Rasulullah, fa ainal mal alladhi wada'ata bi Makkah haitsu qaqasa inda Ummu Fadl binti Haris wa laysa ma'aka bi ghayrukum. Katanya siapa Rasulullah? Hai Abbas, hai pamanku, mana hartamu yang kemarin kamu tinggalkan di Mekah? Pas kamu berangkat perang Badar, kamu bilang ke istrimu Ummu Fadl, nanti kalau aku meninggal, kasihkan ini. Ummu Fadl sekian, Lukim Usam sekian, Abdullah sekian, katanya Rasulullah. Loh, mana hartamu yang kau tinggalkan kemarin? Pas kamu mau berangkat, kamu udah wasiat ke Ummu Fadl. Ini kalau meninggal, hartaku ini buat Ummu Fadl, yang ini buat Qasam anaknya, yang ini buat Abdullah. Kata Abbas, kayak ngeles gitu. Ya Rasulullah, engkau memang benar dengan Nabi dan utusan Allah. Karena tidak ada yang tahu pembicaraan ini kecuali aku dan Ummu Fadl.
Akhirnya bayar, Pak. Abbas. Nah, suatu ketika, ya, tapi ada cerita lucu lagi. Suatu ketika Rasulullah dapat harta banyak dari Bahrain. Banyak banget. Ya. Nah, kemudian sampai ditumpuklah di dekat Masjid Nabawi. Rasulullah sholat, ya. Rasul tidak perhatikan itu harta. Itu tumpuk banyak sekali. Banyak harta. Ya. Ini dirham dan sebagainya. Banyak. Rasul sholat. Rasul tidak perhatikan itu. Rasul sholat. Setelah sholat, Rasulullah kemudian mendatangi harta tersebut. Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibagi, ya, dibagi setiap orang yang keluar kasih satu, kasih. Saking banyaknya harta itu, di masjid itu, semua dikasih. Pas Abbas yang datang, pamannya itu, ya Rasulullah, apa ini? Ya Rasulullah, kasih aku, bagi aku juga dong, katanya. Fa inni fadaitu nafsi wa fadal akhirat. Dulu itu aku tebus akil, tebus novel. Mau apa tak tebus. Sekarang kasih aku yang banyak. Maksudnya gitu. Ya perhitungan baru apa sih? Ingat dia. Nah kemudian Rasulullah pun ya sambil takut ambil ini. Nah kemudian dia fahasa bisaubihi, dia ambil bajunya itu, Pak. Ya kan? Dikasih begini. Apa nama ini? Juga gini. Atau bukan, bisa jubah gini atau dia pakai kain bawa sarung gitu ya, wah gini, minta yang banyak, mentaruh sama itu, sama Rasulullah. Summa dhahaba yuqilluhu, habis itu mau dipikul sama Abbas, gak kuat sama Abbas dipikul, gak kuat, falam yastati, dia gak bisa mikul. Faqala ya Rasulullah, umur ba'duhum yarfa'u ilayya, tolong perintahkan sahabat-sahabatmu, teman-temanmu itu untuk tolong angkatin ke panggulku ini. Angkat. Apa kata Rasulullah? Ya la. Dak. Angkat sendiri. Angkat sendiri. Oh, minta banyak. Katanya apa katanya? Idan ya faqala farfa'u anta. Kalau gitu kamu aja deh. Ponakanku dah. Kamu aja deh. Yang angkatin aku nih, angkatin ini ke pinggulku. Kata Rasulullah, enggak. Rasulullah dikurangi sama Rasulullah, dikurangi. Enggak, dan Rasulullah menyuruh, kamu minta dikasih, angkat resikonya, enggak mau. Ya, nyuruh Rasulullah juga enggak mau, dikurangi sama Rasulullah. Diangkat lagi, enggak kuat lagi. Ini sudah Rasulullah, tolong angkat dah, bantu sebentar aja ini. Enggak, kata Rasulullah. Ngeyel, Abbas. Rasulullah juga enggak mau ngangkatin. Ini berarti ponakan Pak Le loh. Nah, kemudian akhirnya sama Rasul dikurangi, ya. Akhirnya farasa minhu, akhirnya kemudian bisa dibawa oleh Abbas. Dan intinya juga, walaupun begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai Abbas. Bahkan Rasulullah, ya, hadal Abbas ammukum ammu nabiyikum, inilah Abbas paman nabi kalian. Ajwadu Quraisyun kaffan. Ini termasuk orang Quraisy yang sangat dermawan, paling dermawan. Kita tahu donatur perang Badar satu yang pengusaha berapa? 10 ekor onta. Abbas termasuk donatur 10 ekor onta untuk, kan orang Quraisy membawa berapa? 100 ekor onta, 10 orang kan donaturnya, di antaranya Abbas. Abbas itu sudah dermawan itu. Dalam suatu ketika Abbas juga walaupun seorang paman, tapi dia menyayangi Rasulullah. Pernah ditanya, ini bahasanya bagus banget. Qila Abbas, dikatakan pada Abbas, ya Abbas, anta akbaru am Rasulullah. Suatu ketika sudah wafat Rasulullah, pernah ditanya, Abbas, dulu engkau sama Rasulullah usianya mana lebih tua? Tua kamu atau tua Rasulullah? Ya pasti ini namanya paman kok. Ya tua Abbas, tapi Abbas menjawabnya luar biasa. Tua akbaru minni, walakin wulidtu ana qablahu, kata Abbas dengan bahasa yang enak. Yo, lebih besar Rasulullah, lebih tua Rasulullah, cuman lahirnya dhisik aku. Halus bahasanya ya. Ya tua Rasulullah dong, cuman lahirnya duluan saya. Itu Abbas mengingat apa? Ponakannya. Intinya Abbas termasuk yang ditebus dan masuk kaya raya, sehingga ada banyak kisah tentang Abbas, dan itu menunjukkan Rasulullah itu dengan Abbas dengan saudaranya luar biasa. Terakhir ya adalah seorang yang bernama, ya ini Jubair ibn Mut'im.
Jubair bin Mut'im ini dia datang membawa tebusan. Ada dulu orang Quraisy namanya Mut'im bin Adi. Pernah kita ceritakan. Mut'im bin Adi ini masalah yang menggagalkan, setuju dengan pembaikotan itu digagal. Satu jasanya. Pembaikotan 3 tahun Rasulullah dibaikot itu, yang masuk setuju adalah Mut'im bin Adi. Masuk bangsawan terkenal Quraisy. Kemudian yang kedua, yang paling Rasulullah ingat adalah tatkala Rasul cari suaka. Siapa yang mau membelanya? Siapa yang mau melindunginya setelah meninggalnya Khadijah dan meninggalnya siapa? Abu Thalib, jamaah. Rasul kemana? Ke Taif. Ingin cari suaka. Ternyata di Taif Rasul diusik, dilemparin batu sampai Rasulullah posisinya Rasul sampai mau pingsan seperti itu. Rasul sudah tidak sadar. Tatkala Rasulullah pulang mau ke kota Mekah dari Taif, jalan kaki kan itu sama siapa namanya? Zaid bin Harisah. Itu berdua pulang. Rasulullah bingung apa yang harus dia. Nanti sampai Mekah ini gimana? Nah, semakin dihinakan. Siapa yang bisa melindunginya? Diingatlah. Ketemu siapa? Mut'im bin Adi. Dan Mut'im bin Adi lah yang nanti memberi jaminan Rasulullah SAW. Nah, anaknya Mut'im bin Adi, Jubair bin Mut'im itu termasuk yang ditawar. Dia datang bawa tebusan. Jubair bin Mut'im ini. Tatkala itu Rasul salat maghrib. Nah ini Pak, salat maghrib. Bacaannya bukan kulhu, Pak. Kul ya, bukan. Saat itu Nabi baca wa kitabim mastur. 1 rakaat 1 ayat. Jadi termasuk sunnah ya, termasuk sunnah. 1 rakaat 1 surah atau 1 ayat. Berarti jadi masih fokus. Saya tidak fokus. Ya. Kalau sholat subuh, kalau sholat maghrib itu al-ikhlas al-kafirun. Tapi juga boleh. Tapi termasuk sunnah sesekali surat At-Tur. Dulu pernah ada Haji Master Gurah Ramadiyah, Arabitoh yang punya yang itu kalau dulu ngimami maghrib biasanya At-Tur. Saya pernah sekali makmum dengan beliau, At-Tur tenanan. Terkenal tuh, beliau baca At-Tur satu sholat, 1 rakaatnya itu At-Tur sampai habis. Ketika itu baca sampai At-Tur. Nah, Jubair bin Mut'im di tengah-tengah sholat sampai ayat yang ini. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ya, kata Allah. Bukan mereka itu diciptakan, ya? Apakah mereka itu menciptakan? Atau mereka menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan? Allah. Bukan dia sendiri yang menciptakan. Nah, di ayat ini Jubair bin Mut'im ya, tatkala mendengar kada ayyutir, seakan-akan jiwanya mau terbang, Pak. Kenapa? Mendengar ayat ini, bahwa dia diciptakan oleh Allah, bukan dia menciptakan. Manusia tidak bisa menciptakan. Dia diciptakan. Biar ada dulu, Pak.
وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المأمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. Oke, kita lanjutkan ya. Tatkala dibacakan am khuliqu min syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda wal la yuqinun, duber hatinya tadi mendengar ayat tersebut terbang kayak terbang itu. Alhamdulillah kalau paham ya. Kalau kita panjang ngantuk terbang ya. Nah, kemudian setelah itu apa katanya? Datang dia kepada Rasulullah. Bahkan katanya setelah itu menghadap Rasulullah, ingat ini anaknya Mut'im bin Adi. Apa kata Rasulullah? "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan fakallamani fi haula'in natna la taraktum lahu." Seandainya bapakmu diurip, Mut'im bin Adi, kemudian datang kepadaku dan ngomong, "Bebaskan ya Muhammad semua tawanan itu." 70 tahun tidak dibebaskan. Apa kata Rasulullah? Aku bebaskan semua. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah itu mengingat jasanya bapaknya. Tidak usah tidak menerima tebusannya. Kalau seandainya Mut'im bin Adi ngomong, bebasin. Begitu setiap muslim harusnya. Muslim itu harus mengingat jasanya orang. Rasulullah itu mengingat jasanya orang. Rasulullah mengingat. Walaupun dia musuhnya, tapi kalau dia masuk Islam, ya sudah. Bagaimanapun diingat oleh Rasulullah. Seperti Abul Bakhtari, ya kan? Kata Rasulullah apa? Jangan dibunuh. Rasul mengingat. Dan begitulah memang. Rasulullah mengingat jasanya orang. Kadang-kadang kita ingat, kemudian setelah 5 tahun, 6 tahun, kita kita ingat jasa teman kita zaman dahulu. Kita ingat teman-teman kita dan sebagainya. Kita ingat. Apalagi jasa guru kita, guru-guru SD, guru-guru SMP, guru ngaji dan sebagainya. Ya. Kita ingat kebaikan mereka, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, akhirnya kita selesai di perang Badar, dan insya Allah kita lanjutkan kajian sirahnya di tahun depan, setahun Mbak libur. Kasus, mohon maaf, setahun Mbak libur. Januari insya Allah, Januari. Dan setelah itu apa Ustaz? Setelah perang Badar, ya nanti ada wafatnya Ruqayyah, istrinya Utsman, wafat. Habis itu nanti Ali sama Fatimah menikah. Habis itu nanti perang Uhud. Habis itu perang Uhud. Nanti 2026 insya Allah. Alhamdulillah kajian sirah perang Badar. Berapa pertemuan perang Badar? 5 ya? 5 session ya? 5 session telah selesai ya. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Badar. Yang utama adalah bagaimana Rasulullah ikhtiar, tapi bagaimana Rasulullah berdoa. Itu penting. Rasulullah tahu ini menang, tapi Rasulullah tetap berdoa. Rasulullah tahu dijanjikan kemenangan, tapi Rasulullah tetap ikhtiar. Itu yang dilakukan Rasulullah tatkala perang Badar. Yang kedua, bagaimana Rasulullah sifat tegasnya kepada orang-orang yang membenci Islam, dan bagaimana Rasulullah lembutnya kepada orang-orang yang punya memiliki jasa terhadap Rasul dan pada Islam. Semua Rasulullah ingat, dan tatkala itu juga menunjukkan yang terakhir ya, bahwa membaca, menulis itu penting. Sampai orang yang ditawan, kalau dia tidak punya harta, disuruh ngajarin anak-anak kaum muslimin untuk baca tulis. Semoga ini bisa kita sampai bermanfaat. Terima kasih. Habis ini langsung adzan, kemudian qomat. Setelah qomat, marilah kita dulu bersama-sama ya, angkat tangan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.